Saya akan jelaskan Doc Arpi dalam bentuk presentasi di sini. Jadi Doc Arpi itu adalah aplikasi online berbasis ERP ya untuk monitoring dan pengendalian produksi industri galangan kapal. Jadi ini fokusnya pada monitoring dan pengendalian produksi industri galangan kapal. Makanya yang ERP-nya itu kita ganti dengan Doc. Mungkin shipyard lebih cocok kali ya, mungkin ya. Tapi kita ganti dengan dock. Jadi ini produk ini adalah kalau ERP itu kan sistem ya, software yang dibangun itu bersifat menyeluruh. Jadi kalau dulu mungkin organisasi itu bagian keuangan punya sistem keuangan sendiri, bagian produksi punya sistem sendiri, gudang sendiri. Jadi terpisah-pisah. Nah, kalau ERP itu semua diintegrasikan, digabung. Tapi kan gede banget ya kalau digabung dan saya pikir kompleks banget. Makanya ERP itu cenderung nih harganya itu ya mahal dan biasanya organisasi yang besar yang memiliki resource atau uang cukup yang mengadopsi. Nah, disitulah kami hadir. Jadi kan tidak semua pihak ya mungkin tidak semua industri galangan kapal kan punya resource banyak. Mungkin ada yang terbatas atau ya lebih baik buat yang lain, mungkin ya buat investasi yang lain. Nah, sebenarnya ERP ini tidak semua mahal. Bahkan ada open source, ya, kebetulan kami menggunakan open source Apache ya, di mana itu dibangun oleh programmer seluruh dunia dan nanti juga digunakan seluruh dunia. Nah, open source ERP ini kita pelajari, terus kemudian kita sesuaikan dengan spesifikasi atau kebutuhan galangan kapal. Jadi itu yang kami bangun. Terus apa saja sih yang kegunaan dari Doc RP ini? Di sini kita list ya. Jadi pertama mencegah terjadinya pemborosan karena kami melihat kalau sudah tidak terkendali ya, belanja misalnya yang sudah tidak terkendali, itu kan jadi boros. Padahal dengan sistem IT ya, dengan sistem teknologi informasi itu hal itu tuh bisa bisa minimal dimonitoring lah ya. Nah, terus kemudian kemudahan mengelola barang di gudang. Ini umum ya, warehouse management ya. Terus mengawasi schedule dan progres pekerjaan. Kalau kita punya schedule molor gitu ya, tidak sesuai dengan rencana, itu juga kan pemborosan. Nah, terus kemudian kegiatan proyek dapat dipantau dari mana saja, HP, laptop, gadget. Sekarang itu hampir semua orang pakai HP. Hampir semua orang tuh punya HP. Nah, cukup dengan HP kita bisa bisa monitor. Walaupun kan HP layarnya kecil, mungkin ada bagian-bagian yang agak sedikit sabar lah mengoperasikannya karena kan HP layarnya kecil. Terus menjaga proyek tetap profit. Ya karena tadi pemborosan kita cegah, kita bisa tahu barang-barang yang digunakan, barang-barang yang dibutuhkan, berapa banyak, kapan digunakan, kita tahu semua. Nah, ini profit ini diharapkan tetap terjaga. Terus kemudian ini media komunikasi ya. Jadi kita ada ruang komunikasi untuk antar user ya. Misalkan user pengadaan, user gudang itu bisa saling komunikasi. Dan masih banyak lagi. Ini hanya sedikit mengingatkan saja apa sih bedanya ya antara warung dan Indomaret atau Alfamaret. Kalau kita lihat warung-warung tradisional, itu biasanya itu pemiliknya itu jaga di kasir tuh seharian. Selama toko itu dibuka itu kalau nggak ya keluarga yang pemilik lah ya, yang ngejaga kasir, malah mungkin melakukan semua aktivitas di toko itu. Lalu kalau Indomaret gimana? Kalau Indomaret itu semua stafnya yang melakukan. Jadi ownernya itu dari jauh dia monitoring saja, mungkin menggunakan HP atau tablet, gadget, laptop seperti itu. Nah, Doc RP ini akan membantu Anda untuk memonitor semua proyek-proyek ya di perusahaan galangan Anda itu cukup dengan HP Anda. Ya bagus lagi dengan
gadget, tablet, atau laptop ya, yang layarnya lebih lebar, lebih mudah melihatnya. Tapi dengan HP juga bisa. Sebenarnya kami itu kenapa menghadirkan Dok Arpi di industri galangan kapal, itu kami sering sekali ya mendengar itu kesulitan-kesulitan yang ada di galangan kapal. Terutama ya, itu HPP atau profit proyek ya, itu susah. Terus material dan jasa apa saja sih yang digunakan baik di proyek itu atau di item pekerjaan tertentu, itu sulit untuk mendapatkan. Ya data data ada, tapi dalam bentuk yang bisa kita kita gunakan ya untuk mengendalikan proyek itu sulit. Terus stok material juga ya. Ini masih ada atau di mana sih kalau kita punya gudangnya nggak satu ya, gudang satu, dua, tiga, itu masih ada nggak sih stoknya? Itu kan sulit. Terus harga beli, harga jual ya, yang pada akhirnya ini proyek profit atau jangan-jangan malah rugi. Nah, seperti itu. Nah, ini Dok Arpi ini membantu Anda ya. Ini fokus kami ya untuk menghadirkan Dok Arpi itu mengetahui HPP per proyek dan HPP per pos pekerjaan. Terus data barang dan manajemen gudang. Itu ada di gudang mana saja sih barang-barang tertentu, lokasi dan penempatannya. Terus material tertentu itu digunakan di mana aja. Kita melihat per proyek atau per pos pekerjaan itu terlihat. Stock opening gudang itu bisa dilakukan kan cukup dengan HP ya. Kita jalan, kita misalkan ada material tertentu yang kita tuh pingin tahu. Ini sebenarnya kondisi stoknya gimana sih? Ya kita gunakan HP, langsung ke lokasi, langsung kita cek, itu bisa. Terus pengendalian proyek secara online. Ini penggunaan material dan jasa per pos bisa dilihat dan profitnya terkendali. RL dan SN. Nah, ini RL ini kan repair list ya. Jadi rencana pekerjaan yang kita berikan ke owner dengan nilai ya, nilai tertentu, nilai rupiah tertentu. Nah, itu rencana pekerjaan kita. Nah, SN itu adalah realisasinya dari RL. Jadi dia lebih detail lagi karena kan pekerjaan itu bisa berkembang. Ketika kita mulai, pas kita sedang kerjakan, oh kurang ini, oh ini harusnya begini, ya dia bisa berkembang. Dan ini perlu dikomunikasi dengan owner. Jadi owner sendiri, baik manajemen kita ataupun owner kapal, dia bisa melihat RL dan SN. Ya, bisa memantau. Nah, terus progres dan foto-fotonya juga bisa dilihat oleh owner dan manajemen kita ya. Dan mereka bisa menanggapinya dari foto-foto progres ya. Terus yang keempat itu pusat ya, kalau kita itu punya cabang, misalkan perusahaannya punya cabang. Ada di Palembang, Banjarmasin, mungkin di Papua, atau bahkan di luar negeri, di Singapura misalnya. Itu kita mudah memonitor dan mengontrol cabang secara online. Nanti apa saja yang bisa kita lihat? Bisa kita lihat tuh proyek-proyeknya ya, progresnya kita bisa lihat, penggunaan material kita bisa lihat, kondisi gudang kita bisa lihat, dan banyak yang bisa kita lihat. Dan terutama ya HPP dan profitnya ya, itu kita bisa lihat. Dan masih banyak lagi. Nah ini dengan Dok Arpi kita bisa tunjukkan demo ya, betapa mudahnya memonitor informasi-informasi ini. Kemudian ini adalah alur proses ya, yang kami sederhanakan. Sebenarnya lebih rumit, tapi ini yang kita sederhanakan supaya kita paham lah. Jadi yang pertama itu kan permintaan doc space, arahnya kemana? Ke marketing. Kemudian ketika marketing ya, mungkin dengan komunikasi dengan manajemen dan lain-lain, dia akan menyetujui. Penawaran disetujui ke owner. Nah ketika ini penawaran disetujui, ini baik, ini oleh owner ya, jadi artinya kan kita buat penawaran marketing ya, nanti kan ada nilainya tuh. Dan ada item-itemnya, item pekerjaan RL lah, RL dan nilainya. Nah, ketika owner kapal itu menyetujui, nah barulah nanti dibuat RAB atau RAP-nya ya. Nah, apa itu RAB dan RAP? Itu adalah rencana penggunaan material dan jasanya. Ini sifatnya internal. Kalau tadi RL itu sifatnya eksternal, jadi mengarah ke owner. Tapi kalau rencana penggunaan material itu internal. Nah, nanti dia itu kita buat rencana. Kemudian dilanjutkan dengan pihak produksi ya. Pihak produksi ini
membuat daftar material dan jasa yang dia butuhkan. Itu pihak produksi. Itu bisa sama dengan RL yang dibuat RAB yang dibuat oleh marketing, bisa juga berbeda. Nah, dari situ nanti kelihatan kan, jadi rencananya itu kalau bagus ya bisa mirip ya, bahkan sama itu bagus banget rencananya. Kan rencana itu penting karena kita kan dari awal tuh sudah pengen mengestimasi, melihat kebutuhan-kebutuhan tuh seperti apa sih, ancang-ancang profitnya seperti apa, itu kan dari rencana. Nah, produksi itu realisasinya. Nah, ketika itu sudah, barang-barang itu kan ada listnya tuh. Itu bisa jadi ada yang di gudang ada stoknya, ada yang tidak. Nah, ketika dia itu ada di gudang, ya anytime bisa dikirim aja ke lapangan ya, ke lokasi ya. Tapi kalau nggak ada, nah ini belanja. Ini pihak pengadaan akan tahu, ya. Akan tahu bahwa barang-barang ini dengan jumlah sekian dibutuhkan di proyek apa, di pekerjaan apa, gitu. Itu dia akan tahu. Nah, dia bisa belanja di situ. Atau diminta dia belanja. Bisa diminta oleh baik lapangan atau Pimpro. Dia minta segera belanja misalnya ya. Nah, ini akan sirkulasi nih. Nanti proses produksi itu dijalankan oleh pihak produksi sambil minta material, tolong dikirim yang ini. Nanti dia kerja, nanti kemudian berkembang lagi, tolong dikirim ini, kirim ini, terus saja. Nah, pada saat proses itu berjalan, itu kan ada progres tuh. Itu kan selalu diupdate ya. Itu owner kapal bisa lihat, manajemen juga bisa lihat progresnya. Foto-fotonya juga bisa dilihat. Dan mulai SN itu dibuat. SN. SN itu kan alat komunikasi ya secara eksternal dengan owner. Nilainya sekian, pekerjaannya sekian. Dia mungkin bisa sama banget dengan RL, juga bisa berkembang. Atau bisa menyusut sama. Nah, terus saja ketika proyek-proyek itu sudah mendekati final ya. Nah, ini nanti nilainya dinegosiasikan dengan owner. Ini draft bill. Jadi nilai sekian, nanti kan mungkin ya ada negosiasi lah dan lain-lain sebagainya yang pada akhirnya akan jadi final bill. Nah, ketika final bill ini sudah jadi, dia akan menjadi invoice dan itu ditagihkan ke owner kapal. Selama perjalanannya, ini termonitor. Penggunaan material termonitor, nilainya termonitor, HPP termonitor. Seperti itu. Nah, DocRP itu ini kan modul-modulnya ya, bagian-bagiannya. Sebenarnya ERP-nya sendiri itu luas banget ya. Tapi kita fokuskan pada SDM, produksi, gudang, pengadaan, manajemen, dan pengawasan. Ini ada keuangan tapi belum banyak kita kembangkan karena biasanya kan perusahaan galangan tuh punyalah sistem-sistem keuangan, jadi diintegrasikan saja. Seperti itu. Kalau SDM ini sebenarnya kita fokuskannya itu pada mereka itu bisa mengisi data-data mereka ya. Kalau orang misalkan dia kerja ya mungkin masuknya berapa jam atau data-data yang memang tiap-tiap SDM itu melakukan, termasuk pengisian jam-jam kerja ya. Terus kemudian produksi. Kalau produksi itu permintaan material dan jasa. Ya, sama dia itu mengupdate progres. Nah, kalau gudang itu urusannya dengan barang. Dari mulai dia nerima, kan belanja nih pihak pengadaan, dia nerima barang nih. Terus barang itu ditempatkan di mana? Mungkin berpindah-pindah. Atau nanti ada permintaan dari lapangannya, dari pihak produksi, barang-barang ini tolong segera dikirim misalnya ya. Ini gudang, manajemen gudang. Manajemen gudang kita itu nanti sudah ada ya, kita buatkan tuh layout gudang. Jadi barang itu di rak mana sih, di lokasi mana sih secara dinamis ya, menggunakan visual, gambar ya, denah layout ya, itu akan terlihat. Ini untuk memudahkan ketika staf gudang lama yang sudah tahu barang itu di mana aja, mungkin dia lagi absen nggak masuk. Nah, mungkin ada staf yang baru, dia hanya dengan menggunakan alat dia tahu barang-barang ini adanya di sana, di sini, di rak sana, di rak sini gitu. Kemudian yang lain itu adalah manajemen pengawas dan ada owner sebenarnya di sini nggak terlihat ya. Ini ada owner. Owner itu bisa mengakses ya, dia mengupdate data-datanya sendiri, data kapal, dan dia bisa memonitor perkembangan proyek. Semua ini ada videonya, bisa dilihat di YouTube channel kami atau di dokumentasi kami. Videonya ada, jadi Anda bisa lihat seperti apa sih dalamnya DocRP ya. Nah, DocRP itu sebenarnya kan perusahaan galangan itu kan ada yang besar, ada yang besar sekali, juga ada yang middle atau
mungkin lebih simple ya, lebih sederhana. Nah, kalau besar itu biasanya kan punya divisi banyak, ada divisi pengadaan lah, gudang, produksi, dan lain-lain ya. Itu usernya bisa dipecah-pecah, disesuaikan dengan eh, eh, divisi-divisi itu. Tapi bisa jadi Anda lebih simple, artinya mungkin Pimpro saja yang mengupdate data-data ini. Ya, jadi cuma satu. Dia itu akan mengelola gudang, dia akan belanja, dia akan produksi, ya, menggunakan barang, ya, dan lain-lain. Nanti ada lagi usernya, pengawasnya yang ngawasin, artinya manajemen, dan satu lagi owner kapal. Jadi cukup 3 ya. Ini bisa, ini yang untuk versi simpelnya, ya. Nah, terus untuk versi lengkap ya tadi ada semua, ya. Nah, ini adalah contoh tampilannya ya. Ini Anda bisa buka video-video di YouTube channel kami, mungkin di situ lengkap ya. Bisa dilihat banyak hal ya di situ ya, dalemannya seperti apa. Nah, ini yang tadi saya katakan layout gudang ya. Ini hanya demo simple ya. Mungkin Anda akan lebih rumit, mungkin nanti ada lantai 2, lantai 1 dan lain sebagainya ya. Ini nanti bisa. Jadi ini buat alamat penempatan material di gudang. Jadi bisa tahu di mana posisinya barang ini. Ini mirip kalau Anda pergi ke perpustakaan di negara maju lah. Itu buku di mana itu dengan mudah ya kita bisa tahu. Di rak mana kita tahu. Jadi bahkan buku itu ada atau tidak juga kita tahu. Kira-kira seperti itulah miripnya ya. Ini project monitoring. Nah, ini juga bisa dilihat di video-video kami. Profit itu bisa terlihat, HPP bisa terlihat, material dan jasa detailnya bisa terlihat. Bahkan material itu apalagi belanja, apa masih dikirim atau sudah dikirim itu kan juga akan terlihat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini mungkin prosesnya ya, nanti untuk Anda itu bisa running. Jadi kami menghadirkan DocRP ini sebenarnya karena kami melihat ya Indonesia negara maritim, banyak sekali kapal dan galangan kapal, tapi dari sisi pandang kami tidak semua bisa menikmati teknologi informasi dengan maksimal. Jadi mungkin galangan-galangan besar ya yang punya resource banyak, dia bisa lah dengan mungkin dengan mudah dia menerapkan ERP atau bahkan beli ke luar negeri. Tapi mungkin untuk galangan-galangan lain yang juga sebenarnya perlu ya untuk aktivitas hariannya. Nah, itu kami menghadirkan untuk ya siapa saja sih yang yang mau menggunakan, kami menghadirkan DocRP ini, ERP untuk shipyard industri. Kami akan bantu sampai benar-benar running dan menurut kami sih ya harga tidak tidak mahal lah. Andaikan Anda mau saja Anda bisa menggunakannya. Kira-kira seperti itu dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Panjang.